Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akang Capuy. Ini video Akang Capuy cepatkan karena ini proses perbaikan J3 Pro. Dia mengalami mati total ya. Mati total ini kita coba buktikan ya, kita tes. Ini Akang Capuy menggunakan charger yang ada LED-nya atau ada angkanya ya. Jadi kalau dia masuk dia bergerak, tapi kalau dia nggak masuk dia nggak bergerak. Di sini casannya kapasitas 5 ampere. Nah ini kita colokkan, tidak mau jalan ya LED-nya. Biasanya ada tulisan 1, sekian ampere gitu. Nih akan Capuy contohkan ke HP yang lain ya. Ini sambil dipercepat. Nah ini dia ya, jalan ya. Kalau yang HP satunya jalan 1,7. Nah itu ada tanda LED-nya nyala, berarti casannya masuk ya, atau dayanya masuk. Nih kita coba lagi ke HP yang lain. Itu tadi layarnya emang udah hancur ya, ini layar hancur tapi masih bisa. Nah itu dia ya, bisa lihat kecas ya. Tapi giran kita ke Samsung ini tuh ampernya jalan ya. Samsung ini tanpa LCD ya, kita colok casan atau kita berikan daya, dia tidak mau masuk. Oke, fix keadaan Samsung J3 Pro mati total. Oke, baik, langsung saja kita bongkar. Ini LCD emang udah hancur ya, jadi akan Capuy terima begini, LCD-nya hancur, gampang kecopot, jadi udah dicopot. Ini kita bongkar dulu HP-nya. Kita bongkar, kita buka bagian fleksibel belakang karena bautnya sudah dilepaskan semua. Ini kita coba cek. Yang pertama, kalau HP mati total itu akan Capuy ngecek baterai ya. Tapi ini kita lepaskan dulu mesinnya. Ya, ini dia papan mesinnya J3 Pro. Ini kita cek isi dari baterai tersebut, apakah ada atau tidak ya. Biasanya kayak gini akan Capuy temukan di setiap HP mati total. 0 ini ya, 0, tidak bisa mengeluarkan daya voltasenya. Nah itu nggak mau, atau baterainya error atau seperti apa, berarti ini baterainya mati suri. Nah kalau untuk Samsung ini J3 Pro ya, kalau disuntik langsung di konektor gini dia nggak mau ya. Ini kita akan buktikan, kita singkirkan dulu, kita akan buktikan ya. Kita menggunakan jarum, dia kita suntik ya, atau kita beri tegangan, atau bisa kita kejutkan karena ini 0,0 sekian ya. Jadi nggak ada daya sama sekali ini baterai. Tidak mau di multi testernya, nggak mau di multi tester, di power supply-nya nggak mau, nggak keluar daya, atau nggak ada tanda kalau sedang diantarkan arusnya ke baterai gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu, tetap nggak mau. Baik, kalau untuk HP yang seperti ini atau Samsung seperti ini ya, ini juga Akang Capuy baru ngalamin ya. Tapi ada beberapa Samsung juga seperti ini juga sih. Lupa waktu itu pernah juga ngalamin dari Samsung. Kita harus ke bed atau apa ya bahasanya, kita sobek. Kita sobek ininya dulu, atau kita lepaskan ya bagian pelindung atau apa ini namanya, lem atau solasi dari mesin baterainya ya, atau panel baterainya ya. Nah ini kita copot, dia agak keras karena baterainya masih orisinil. Ini dia, kita lepas, dia dilem ternyata dalamnya juga ya, kita copot. Nah ini dia, ini adalah jalur plus minusnya ya. Kita cek lagi. Nah kalau di sini baru dia mau dia, nah ya kan. Nah baterainya cuman ada 2 volt ya, jadi kita harus berikan tegangan, kita harus berikan tegangan. Kita plus minusnya kita sesuaikan. Tadi Akang Capuy sudah cek ya, plus minusnya. Ini kita berikan daya, atau kita suntik dengan power supply, iya benar, power supply. Nah itu dia ya. Jadi kalau jarum ampernya bergerak 0, sekian, berarti dia dayanya masuk ke baterai ya. Jadi kita tunggu sampai kiranya nanti kita cek 3,7 volt ya untuk
baterai minimal segitu ya, 3,7 sekian ya. Kalau untuk baterai ini kita bereskan dulu, kita coba cek mesin. Kita akan cek mesin dari Samsung J3 Pro. Kita colok casannya, kemudian kita akan tes pin dari konektor baterai. Nah, ini tidak masuk ya, tidak masuk tegangannya ya, tidak masuk ke atas, nggak nyampe. Kita coba di konektor chargernya. Di konektor charger berapa tadi, ada 1, sekian tapi dia mati lagi. Coba kita tes cek lagi. Nah, ini 1, sekian ya, terus tapi nggak stabil ya. 1, sekian. Untuk minimal pendaya minimal apa ya, masuk arus atau daya masuk ke konektor itu 5, sekian atau 4, sekian ya, minimal seperti itu, atau pada umumnya seperti itu, tapi ini tidak. Kita akan coba ganti dulu, kita akan ganti konektornya. Siapa tahu permasalahan di konektor ya, karena tadi jalur masuk di utamanya aja kita nggak menemukan daya yang sesuai dengan standarisasi ya untuk pengisian daya tegangan. Ini kita akan copot dulu konektornya menggunakan blower. Ini dia, di bawahnya jangan sampai ketekan ya, lihat kan di bawah ada bagian mesin-mesinnya atau komponennya, jangan sampai kena gigitan dari penahan mesin ini ya, atau penahan MCB ya, PCB ya, MCB buat listrik ya. Oke, ini kita paskan dulu, jangan sampai kena komponennya, karena kalau sekali kita dorong kena komponen bakalan copot atau patah ya. Kita berikan plug dulu. Ini kita atur sekalian untuk blowernya akan capai menggunakan panas 3,5 dan anginnya 3 ya. Ini kita balurin dulu ya, biar dia panasnya merata dan kalau kena apa sih namanya, plastik, nggak mudah meleleh begitu ya. Kalau pengalaman akan capek ya kalau menggunakan plug. Oke, kita panaskan dulu biar pada merata plugnya. Kemudian kita sambil goyang-goyang gedombret. Ya, ini dia. Jika sudah merasa kegoyang, langsung aja dicopot ya, langsung aja diangkat ya, jangan pelan-pelan ya. Ini tadi agak skip karena tadi nyari ini nih timah cairnya, karena biar apa sih namanya, biar karena kita menggunakan blower ya, berarti kita menggunakan timah cair, nggak bisa timah kawat ya, atau timah gulung. Tadi akan coba menggunakan solder, nggak mau dia ya, nggak mau nyatu, berarti harus kita gunakan timah cair ya. Jadi solusi akan capai seperti itu. Kalau timah gulung nggak mau nempel atau nggak, malah nempel banget nggak bisa dicairin, itu gunakan timah cair ya. Jadi biar dia meleleh ya, timah yang dari bawaannya. Ini akan capai ratakan ke bagian pinnya juga, kita ratakan. Ini akan capai ngelongok dulu ya, bentar ya, biar rata. Jika sudah rata, kita langsung saja pasangkan konektor dari Samsung J3 Pro nya ya. Ini akan capai sudah punya konektornya. Kita pasangkan, sesuaikan. Nah, langsung aja pasin, agak tekan dikit ya, jangan lupa pojok-pojoknya atau kaki-kakinya biar masuk dengan rata. Oke, jika sudah, langsung kita blower sambil kita tekan-tekan sedikit ya, jangan kenceng-kenceng ya, maksud tekan itu biar dia melesap apa tuh melesap, kakinya ke dalam ya. Oke, kita panaskan. Jika sudah, kita diamkan, dinginkan sambil kita goyang ratakan. Kemudian kita baru mengarah ke pinnya. Pin adalah jalur buat ke mesin ya. Biarin, kita tunggu sampai dia selesai atau dia mengeras sendiri ya. Jangan sampai belum keras langsung diangkat ya, untuk pegangannya itunya ya.
Oke, jika sudah kita cek dulu pinnya terutama ya, atau jalur belakangnya. Nih kita bersihkan dulu, belakangnya rata ya. Ini akan coba ngelirik dulu ya. Kita bersihkan. Nah, ini pinnya kita lihat dulu, kita goyang-goyang keras dan panas. Ya, kalau misalkan pinnya masih belum rata atau belum nyatu, kita nanti gunakan solder ya. Ini kita pakai kontak cleaner dulu, kita bersihkan bagian-bagian yang kena plak ya, jangan lupa itu. Ini udah dingin karena kena kontak cleaner kan dingin ya. Nah ini dia, kita lihat kalau misalkan masih belum nyatu, kita bisa pakai solder, tapi ini kita cek dulu untuk jalurnya. Kita coba, ternyata masih belum, berarti belum nempel ya, jalurnya belum nempel. Coba kita lihat, masih benar kayaknya belum nempel. Jadi jangan langsung pasang dulu ya, habis ganti konektor cek lagi. Nah ini masih belum keluar tegangan 5, sekian atau 4, sekian ya, masih satu ya tegangannya, masih kecil tegangannya. Oke, kalau seperti ini kita coba panaskan dengan solder bagian pinnya, berarti pinnya nggak masuk. Kita panaskan biar rata, karena ini timah cair tadi ya, jadi harus agak sedikit lama manasinnya dia, karena nggak mau nyair kalau misalkan pakai solder tapi timahnya timah cair ya, dia akan lama, kadang langsung kadang lama ya. Jadi nggak nentu juga, kadang gitu tuh timah tuh, kadang ngeselin kadang ngangenin ya, ngangenin. Sorry, tutup sedikit dengan rambut akang capuy karena ini harus dilihat bener-bener jelas ya. Untungnya alhamdulillah mata masih sehat dan masih awas ya untuk ngelihat yang kecil-kecil. Nah itu dia, kita tambahkan blower karena tadi nggak mau nyair ya, nggak mau meleleh. Kita coba panaskan lagi, pin pojoknya belum menyatu, kita berikan lagi, kalau kita tunggu. Nah ini serasa sudah kayaknya nih ya. Kita coba bersihkan lagi dan kita akan tes kembali. Nah ini kita longok dulu. Oke, sudah. Ini kita masih ragu. Masih ragu pojoknya, kayaknya itu masih sedikit belum nyatu ke jalur pinnya ya. Kadang masang konektor tuh agak ribetnya di sini ya. Tadi salah timah, salahnya di awal Kang Capi, timahnya di bagian pin kurang banyak ya, jadi dia nggak mau nyatu ke konektornya. Oke ya, untuk buat pengguna atau yang biasa servis, kadang Kang Capi ketemu begini, Pak konektor kan murah Pak, cuman sekian kok masangnya sekian. Nah itu tuh kadang ya, buat para perbaikan HP atau tukang servis HP juga pasti pernah mengalami seperti itu ya, pernah mengalami seperti itu. Ditawar sama ini yang servis sekian kok bilang mahal ya, begitulah. Kadang gimana ya, dia nggak tahu perjuangan tukang servis masang begini tuh nggak gampang ya. Ya ini dia, kita coba di pin atas ternyata nyambung saudara-saudara. Di pin atas ternyata keluar dayanya ya, 4, sekian ya. Yang Capi juga bingung kok di pinnya nggak keluar, tapi di konektor batainya keluar ya. Tuh masih nggak keluar di situ ya. Oke, kita langsung tes saja. Kita pasang ke LCD-nya ya, udah Kang Capi siapin biar terbukti ya ini terisi atau tidak. Baterainya juga sudah penuh ya, 3,7 sekian. Jadi sudah kita bisa cas ya. Kita pasangkan dulu. Untuk kronologi
yang seperti tadi Akang Capuy ceritakan, para yang mau servis itu minta harga murah karena konektor harganya murah, cuman ibarat kata 10.000 atau 5.000 kok masangnya jadi sekian gitu. Ya kalau Akang Capuy sih jawabnya jawabnya simple. Saya punya alat, saya punya penyalat lah buat buka pasang LCD bersama baterainya, bersama mesin atau konektor ya, penyalat lengkap lah. Kalau mau silakan situ masuk ke ruangan saya, situ benerin udah beres. Kalau situ udah bener ya udah gratis, nggak usah sewa alatnya, saya kasih pinjam begitu ya. Kalau Kang Capuy jawab ya, karena hargailah orang yang memperbaiki barang-barangmu ya, atau khususnya HP-mu ya. Ini dia, kita coba cas, kita lihat ke konektor ya, ke charger ya. Nah itu masuk ya, 1, sekian ya. Nah kita coba pasang LCD-nya ya. Kang Capuy udah siapin LCD-nya. Nah ini dia udah terpasang dan kita coba lihat, alhamdulillah mantap, jiwa membara ya, sudah nyala. Oke, ini kita coba nyalakan ya, kita coba pencet tombol powernya ya. Ini pelan-pelan kita coba nyalakan. Ini kita angkat dulu karena kita mau ngerapetin, hati-hati jangan neken LCD-nya karena harganya lumayan ini ya. Oke, sudah rapat, kita coba nyalakan, kita tekan power kok nggak mau nyala ya. Ini kenapa ini ya, pas Akang Capuy coba-coba ternyata tidak bisa. Next video selanjutnya ya untuk memperbaiki ini. Terima kasih.